3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hengki Sirarjo dari kelompok 6 yang beranggotakan Hengki Sirarjo dengan NIM 2020007-359 dan Nur Rizky Dewi dengan NIM 2020007-343 dan Januar Fikri Rahmadi dengan NIM 2020007-349. Next. Penerapan teori keagenan dalam riset, manajemen, keuangan, dan investasi. Next. Review, table of content. Pendahuluan, tinjauan teoritis, metode penelitian, hasil analisis, kesimpulan. Next. Baik, untuk latar belakang silakan Mbak Nur Dewi dibaca. Baik, saya akan membacakan terkait latar belakang. Hubungan antara manajemen dengan pemilik perusahaan merupakan paradigma hubungan pristikal agen, yaitu pemilik perusahaan sebagai pristikal yang memberi kepercayaan secara formal dalam bentuk kontrak hubungan kerja kepada manajemen yang memberikan jasa manajerial. Berbagai konflik kepentingan dalam perusahaan, baik antara manajer dengan pemegang saham, manajer dengan kreditur atau pemegang saham kreditur, dan manajer disebabkan adanya hubungan keagenan. Pihak pristikal dapat membatasi diversi apetiknya dengan memberikan tingkat intensif yang layak kepada agen yang harus bersedia mengeluarkan biaya pengawasan untuk mencegah moral hazard dari agen. Semua yang ini sering disebut dengan biaya keagenan. Agensi 152 manajemen keuangan based on empirical research post. Secara umum tidak mungkin bagi physical agen pada tingkat biaya agensi sebesar 0 dapat menjamin bahwa agen akan membuat keputusan optimal dari sudut pandang prinsipal. Next. Next. Tinjauan teoritis dan perumusan hipotesis. Tinjauan teoritis, tinjauan kompensasi, yaitu kompensasi merupakan salah satu agensi manajemen sumber daya manusia untuk menciptakan keselarasan kerja antara karyawan dengan pimpinan perusahaan dalam mencapai tujuan sasaran yang sudah diterapkan. Perkes 1992. ESOP yaitu Employee Stock Ownership Program. ESOP adalah pemberian hak atau opsi kepada karyawan untuk memberikan sebagian saham perusahaan dalam suatu periode tertentu pada tingkat harga yang sudah ditentukan ketika opsi diberikan, dan selama karyawan tersebut masih menjadi karyawan perusahaan. Absen terhadap kinerja perusahaan, yaitu penelitian ESOP terhadap sales growth dilakukan oleh Carter and Russell pada tahun 1987 untuk menemukan bahwa perusahaan pelaksanaan ESOP sebagai sales growth 3 lebih cepat dibandingkan perusahaan serupa yang tidak melaksanakannya. Yang keempat yaitu reaksi pasar terhadap ESOP berdasarkan EOS. Reaksi investor terhadap pengumuman ESOP didukung informasi atas potensi perusahaan di masa yang akan datang. Perusahaan berpotensi untuk tumbuh tinggi, memiliki aktiva real dan peluang investasi yang lebih baik untuk perkembangan perusahaan dibandingkan perusahaan yang berpotensi rendah. Akan dilanjutkan oleh Mas Januar. Baik, saya akan membacakan slide tentang metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian explanatoris, seperti yang dijelaskan oleh Singer, Yumbun, dan Effendi pada tahun 1995
yaitu penelitian explanatoris itu melakukan wawancara dan juga analisis data. Penulis menggunakan pemerintah untuk mengumpulkan informasi. Selain itu, penulis juga menggunakan jurnal dan karya akademik untuk mengidentifikasi konsep teori keagenan dengan bagaimana itu diterapkan dalam riset. Lanjut slide, Mas. Lanjut slide-nya, Mas. Oke, masuk ke slide analisis. SOP merupakan fenomena yang relatif baru bagi investor. Sehingga dianggap memiliki risiko dan belum ada kepastian keuntungan yang diperoleh. Investor juga memprediksi akan terjadi dilution effect, di mana terjadi pengurangan laba untuk setiap lembar saham setelah dilaksanakan hak opsi, karena jumlah saham yang beredar semakin bertambah dan program SOP yang dilakukan dalam bentuk stock option plan akan meningkatkan imbalan di masa pendatang yang memiliki risiko. Selain itu, Baik, nampaknya rekan saya Yanuar Fikri Rahmadi mengalami gangguan jaringan. Baik, akan saya teruskan. Untuk hasil analisis, ESOP merupakan fenomena yang relatif baru bagi investor, sehingga dianggap memiliki risiko dan belum ada kepastian keuntungan yang diperoleh. Investor juga memprediksi akan terjadi dilution effect, di mana terjadi pengurangan laba untuk setiap lembar saham setelah dilaksanakannya hak opsi atau option right. Karena jumlah saham yang beredar semakin dilution effect, di mana terjadi pengurangan laba untuk setiap lembar saham setelah dilaksanakan hak option atau option right. Karena jumlah saham yang beredar semakin bertambah dan program ESOP yang dilakukan dalam bentuk stock option plan akan mengaitkan imbalan di masa mendatang yang memiliki risiko. Selain itu, faktor di luar kendali perusahaan yang mempengaruhi harga saham seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan harga saham yang ditentukan oleh pasar sering kurang rasional. Pasar cenderung bereaksi berlebihan. Saham bisa overpriced pada kondisi bullish dan underpriced pada kondisi bearish. Oke, next. Kesimpulan.
Penulis menyimpulkan bahwa teori keagenan merupakan konsep penting untuk memahami bagaimana orang dan organisasi mengontrol lingkungan mereka dan bagaimana mereka menanggung konsekuensi yang berkaitan dengan tindakan mereka. Teori ini telah diterapkan dalam berbagai riset, termasuk penelitian tentang kesadaran konsumen, perilaku organisasi, dan pengambilan keputusan. Metode kualitatif yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini telah menyediakan informasi yang diperlukan untuk menganalisis teori keagenan dan aplikasi dan pengaplikasiannya dalam riset. Pasar cenderung bereaksi negatif di seputar pengumuman ISOP. Hal ini menunjukkan bahwa pengumuman ISOP belum dianggap sebagai sinyal atau signaling yang memberikan keuntungan bagi investor di Indonesia. Selain itu, kinerja perusahaan sebelum dan sesudah pelaksanaan ISOP tidak berbeda secara signifikan. Hal ini mengindikasikan program ISOP di Indonesia belum mampu mendorong kinerja karyawan dalam peningkatan EPS, ROA, dan sales growth. Di sisi lain, terdapat perbedaan reaksi pasar di seputar pengumuman ISOP di mana perusahaan berpotensi tumbuh tinggi yang melaksanakan ISOP cenderung mendapat reaksi positif. Hal ini memperlihatkan investor memiliki prediksi bahwa iklim investasi yang lebih menguntungkan di masa mendatang, yaitu pada perusahaan yang berpotensi tumbuh tinggi. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Saya mewakili kelompok 6, kurang lebihnya saya bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.